kita lanjutkan lagi alur cerita anime Tsukigami Chibiku Isekai Dojo episode 17 sampai 18. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silakan nonton terlebih dahulu agar ceritanya mudah dipahami. Kalian bisa mengklik kartu di atas ini atau bisa cari di playlist channel ini. Yo, mari kita mulai aja ceritanya. Ilumgan dan orang-orang yang mengalami hal serupa dengannya sekarang bermutasi menjadi varian monster. Semua orang yang melihat itu langsung panik berhamburan kabur. Yuno, Jin, dan Izubo masih tetap di arena. Terlihat kursi penonton sudah sepi. Tomoe menyarankan untuk membantu mereka, namun Makoto mengajak untuk amati situasinya beberapa saat lagi. Eva dan Luria datang. Mereka mengabarkan monster juga muncul di jalan. Mereka merusak semuanya. Daerah sekitar Gotetsu juga terjadi kekacauan. Untuk itu, mereka mengajak evakuasi karena dia anggap terlalu berbahaya. Makoto sedikit tidak menyangka iblis menyiapkan di tempat lain juga. Makoto sebenarnya yakin bisa menyelesaikan situasinya, tetapi sekarang dia ingin bertindak dengan waspada. Pertama, Makoto meminta kedua saudari ini untuk tenang dulu, lalu meminta mereka beri jawaban mengenai pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan itu adalah, apakah mereka berdua ingin merebut tanah kelahiran mereka? Luria dan Eva sudah membuat keputusan. Mereka berpendapat yang sama. Mereka berpendapat semua ini adalah harga yang harus dibayar agar penerus Island dan tanah Kalenion bisa memulai semuanya dari awal. Maka dari itu mereka bersedia memberikannya ke Makoto. Makoto mengerti. Untuk pertama, Makoto meminta mereka bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu, monster Ilumgan menghisap energi negatif dari para teman-temannya. Para murid Makoto lainnya datang dari mengambil senjata yang diperintahkan Makoto sebelumnya. Mereka juga memberikan senjata pada Yin, Yuno, dan Izumo. Makoto menanyakan ke Shiki apakah tidak ada cara untuk mengembalikan Ilumgan ke seperti semula. Shiki mengatakan memang ada, tapi sangat merepotkan, dan itu juga membuatnya tidak bersemangat. Melihat itu, Makoto tidak memaksakan Shiki. Makoto menyuruh melakukan hal lain, memastikan kerusakan kota. Tomoe berpikir sejenak, setelah itu mendapatkan ide. Tomoe memberitahu cara untuk memecahkan masalah ini akan berkaitan dengan akhir kisah. Intinya Tomoe mengatakan di saat kota menjadi kacau karena jebakan iblis dan semua orang terseret dalam kekacauan, baik itu pedagang jahat maupun baik hati, kita akan menampilkan aksi heroik untuk mengakhiri kekacauan, ibarat pahlawan keadilan. Lalu akan mendapat ucapan terima kasih dan keuntungan yang sangat banyak. Mio yang psikopat ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk menangkap para pedagang bodoh itu. Shiki pun mengajak untuk tidak mengurus ini dulu, biar para pedagang di sini yang memusuhi kita lenyap. Tapi Shiki mengatakan iblis pasti tidak akan senang jika kita menyelesaikan masalah ini. Makoto masih ingin nantinya membangun relasi dengan iblis, namun untuk sekarang Rona telah membohonginya. Untuk itu Makoto menganggap kali ini dia tidak peduli dengan iblis. Berpindah ke benteng ras iblis, di sana Io menemui Rona. Io mengatakan Rona makin mirip dengan Sophia yang mengabaikan konferensi perang. Io juga mengatakan dia kasihan dengan pria bernama Kuzunoha itu yang telah Rona bohongi. Rona dengan pedenya mengatakan dia tidak ada melanggar perjanjian apapun. Lalu Rona menanyakan tentang cincin penghilang berkah Dewi. Io mengatakan cincin itu sudah direvisi dari model Yuji Coba, kali ini juga bisa memblokir kekuatan Dewi. Dengan ini, Rona mengatakan kali ini harus berhasil. Ia pun juga sudah bertekad. Dia pede dengan kekuatannya bisa mengalahkan pahlawan Limia. Makoto menemui dua saudari Eslan, meminta mereka pergi ke toko Kuzunoha. Di sana stafnya akan mengantar ke tempat yang aman. Rembrandt dan Lisa datang. Setelah membicarakan tentang situasi saat ini, Rembrandt menjadi panik melihat kedua putrinya akan melawan varian monster. Meskipun Makoto sudah mengatakan akan melindungi mereka, ditambah Lisa menyuruh percayakan saja pada Makoto, tetapi tetap saja Rembrandt terlihat panik, sampai Lisa menyadarkannya dengan nada suara yang tinggi. Akhirnya Rembrandt bisa berpikir jernih, lalu dia memberitahu dia akan pergi ke guild pedagang. Lisa pun mengatakan akan ikut juga. Dia ingin menyapa Zara.
Dalam hatinya Makoto, sebenarnya dia tidak suka mendengar nama Zara setelah masalah sebelumnya. Lisa menceritakan dahulu toko Zara bersebelahan dengan toko suaminya. Suaminya dan Zara sering saling menyemangati. Kepribadiannya pun mirip. Makoto memberitahu dia bertemu dengan Zara, namun Zara tidak menganggapnya pedagang. Jadi dirinya sangat malu. Rembrandt meminta Makoto untuk tidak memandang Zara dengan buruk. Zara juga memiliki sisi baik, tapi bicaranya sederhana. Lisa pun sampai mengatakan lebih baik dari suaminya yang suka menusuk orang dari belakang. Makoto pun jadi menyadari dunia pedagang memang tidak bisa jujur. Ketika pasangan ini mau izin pergi, Makoto memberikan mereka penjaga. Makoto mensaman dua lizardman dari Asora. Makoto memberitahu pasangan ini untuk memberitahu orang jika bertanya kalau lizardman ini dipanggil dengan alat sihir. Di sisi lain, monster Illuminati memakan teman-temannya. Pasukan terkuat Akademi tiba, jumlahnya 4 orang. Mereka bernama pasukan ungu yang dibanggakan Akademi. Mereka merapalkan mantra elemen yang berbeda, api, es, tanah, dan angin. Namun 3 dari elemen itu tidak berdampak pada si monster Illuminati. Elemen air diserap oleh kalung di dadanya, hanya elemen api yang memberikan dampak, namun cuma sedikit. Mereka kemudian menggunakan berkah Dewi. Kekuatan mereka jadi meningkat. Akan tetapi, seperti yang Tomoe katakan, itu tidak ada gunanya. Shiki mengabarkan ke Makoto bahwa dia sudah mengendalikan situasi di jalan. Dia sudah mengkonfirmasi hasilnya dengan yang lain lewat telepati. Monster yang muncul ada sekitar 50. Formasi teleportasi telah dihancurkan dan telepati mulai terganggu secara perlahan. Selagi mereka bicara itu, 4 orang pasukan ungu yang dibanggakan Akademi sudah tumbang. Mereka hanya seperti makanan bagi monster Illuminati. Para murid Makoto yang melihat jadi ragu. Pasukan terkuat Akademi saja mudah dikalahkan, apalagi mereka yang hanya siswa. Melihat mereka itu, Mio jadi kecewa sama mereka. Meski Mio tidak mengatakannya ke Makoto, tetapi Makoto serasa kena maki. Mio memarahi Shiki yang dianggap terlalu memanjakan para murid. Harusnya Shiki mengajari mereka memakai ruang pandang yang luas untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Shiki pun hanya bisa meminta maaf. Makoto lalu meminta Mio dan Shiki mengarahkan jin dan yang lain. Jika mereka terlihat akan dihabisi, boleh dibantu. 3 bawahan Makoto langsung terkejut. Tidak menyangka Makoto akan berkata begitu. Makoto yang membiarkan para muridnya terus berjuang hingga di saat terakhir agar mereka mengumpulkan pengalaman. Sedangkan untuk Tomoe, Makoto memintanya ikut dengannya. Tomoe langsung mengerti Makoto mau menyelamatkan tamu VIP agar mereka berutang budi. Di sisi kursi VIP, mereka terkejut melihat pasukan ungu yang mudah dikalahkan. Para bangsawan sekarang panik, mau pergi kemana, di luar juga berbahaya. Di saat itulah Makoto dan Tomoe muncul. Pertama Makoto mengamati tamu-tamu VIP. Di saat itu, False menyapa mereka. Capsec Academy datang dengan suara yang lantang menanyakan siapa Makoto dan mengatakan warga sipil dilarang masuk kemari. Tomoe memperkenalkan diri dari pasukan Kuzunoha dan memperkenalkan Makoto sebagai tuannya. Makoto memberitahu dia guru paruh waktu, lalu mengatakan dia datang untuk membantu. Setelah melihat tank name Kuzunoha, Capsec jadi tenang. Namun dia mempertanyakan apa yang mau Makoto lakukan. Di luar sama di sini tidak ada bedanya. Dan mengarahkan semua orang untuk mengungsi tidaklah mudah. Tomoe menanyakan di mana tempat yang aman di akademi. Tomoe menyuruh ingat tempat itu. Dia akan menggunakan teleportasi untuk mengantar semua yang ada di sini ke sana. Tentunya hal itu langsung membuat Pak Capsec terkejut. Dia menganggap itu mustahil dilakukan. Tidak hanya memindahkan begitu banyak orang, tetapi yang akan memakai sihir teleportasi juga belum pernah pergi ke tempat yang dituju. Untuk itu dia teriak lagi, mengatakan tidak mungkin ada sihir yang seperti itu. Sebenarnya teleportasi dan telepati adalah sihir tingkat tinggi, namun Makoto dan bawahannya mudah menggunakannya. Melihat Pak Capsec yang tidak percaya, False pun menolong Makoto. Dia pura-pura tidak kenal dengan Tomoe dan Makoto. Dia menawarkan ke Tomoe teleportasi dirinya ke kursi penonton sebagai objek percobaan. Hal ini disetujui oleh Putri Lily. Dia mengatakan jika False yang melakukannya bisa menentukan keasliannya. Tomoe membuat gerbang kabut, yang satu di dekat False, yang satu lagi di tujuan. Tomoe pun mempersilahkan masuk gerbang kabutnya.
Semua orang tampak kagum melihatnya, begitu juga dengan Putri Lily yang seakan tidak percaya. Falz balik lagi ke kursi VIP. Dia membuat skenario yang langsung ditangkap sama Tomoe, di mana gerbang teleportasinya dibuat dari pedang pendek Tomoe, padahal gerbang kabut sendiri murni kekuatan Tomoe. Karena Falz yang percaya dengan teleportasi Tomoe membuat orang-orang yang ada di sana langsung percaya. Mereka jadi mau menggunakannya. Seorang bangsawan Limia meminta Raja Limia untuk ikut juga, tapi Raja Limia tidak mau. Dia mengatakan dia berkewajiban untuk menonton hingga akhir. Jadi dia meminta anaknya dan bangsawan Limia yang pergi saja. Bangsawan Limia ini juga tidak mau pergi karena dia tidak bisa meninggalkan anaknya yang sudah menjadi monster. Bangsawan ini merupakan ayah Ilumgan, kepala keluarga Hopeless. Sementara itu, Tomo yang mau pergi mengantarkan orang-orang penting terlebih dahulu memberikan pedang pendeknya pada Makoto. Kemudian Makoto menemui Raja Limia. Melihat Makoto yang membawa pedang pendek Tomoe, jadi dia menganggap Makoto juga bisa menggunakan sihir teleportasi. Maka dari itu dia meminta Makoto antarkan dia ke dekat arena. Dia merasa bertanggung jawab atas bangsawan Limia yang mencelakai akademi, jadi dia ingin menyelesaikannya. Dia juga berpikir jika dia yang seorang raja dan Hopeless sebagai ayah memanggil Ilumgan, mungkin Ilumgan akan kembali ke wujud manusia. Sementara itu, Mio dan Shiki sedang mengarahkan Jin dan yang lain dalam menghadapi monster Ilumgan. Makoto membawa kelompok Limia ke dekat arena. Raja Limia dan ayah Ilumgan mencoba memanggil Ilumgan, namun tidak bekerja. Ayah Ilumgan pun jadi terlihat sedih. Dia kemudian menanyakan adakah obat sihir untuk mengembalikan anaknya. Makoto meminta maaf, memberitahukan dia belum pernah melihat mutasi yang seperti ini sebelumnya. Kembali ke pertarungan, Jin dan Mitsura berhasil memotong satu lengan monster Ilumgan. Tapi tangan itu langsung beregenerasi seolah tidak kenapa-napa. Para murid Makoto tampak sangat terkejut dan terlihat putus asa. Namun tidak bagi Mitsura, dia menahan serangan monster Ilumgan, kemudian memberikan semangat pada rekan-rekannya. Mereka pun langsung mengatur ulang formasi. Dari atas muncul satu varian monster, bentuknya terlihat menjijikan bagi Makoto. Dua penjaga Raja Limia mencoba menghadang, namun mereka tumbang dalam sekejap. Makoto menghubungi Shiki dengan telepati, meminta Shiki ke tempatnya. Ada yang terluka, obati mereka. Sedangkan Mio diminta untuk terus mengarahkan Jin dan yang lain. Tiba-tiba saja Pangeran Limia menyerang varian monster. Makoto menyelamatkannya. Dia memakai persembunyian di dalam Kai sehingga tubuh magisnya tidak kelihatan. Ketika menanyakan kondisi pangeran, Makoto merasakan sesuatu yang kenyal dari dada Pangeran Limia, ya rupanya dia seorang perempuan. Dengan malu-malu dia langsung pergi sambil mengatakan kita bicarakan soal ini nanti. Makoto kemudian menembakkan panah tanpa menggunakan elemen apapun ke arah mulut monster. Sementara itu, Mio jadi kesal sama murid Makoto yang dia anggap menyerang dengan gegabah dan melakukan kesalahan yang sama. Monster Ilumgan mengaum seperti yang dilakukan naga tingkat rendah untuk menggertak lawan. Abelia memasang pelindung, namun tidak semua masuk ke dalamnya. Tim penyerang yang di luar pelindungnya jadi tidak bisa bergerak. Abelia memikirkan suatu ide. Dia meminta Sif menanamkan sihir itu ke panahnya. Sif mengatakan itu sia-sia. Apinya tidak akan bertahan selama 10 detik. Meskipun begitu, Abelia mengatakan tidak apa-apa. Sementara Izumo diminta untuk melindunginya sewaktu melakukan penyerangan. Sif menanamkan sihir ke dalam panah Abelia. Setelah itu Abelia langsung bergerak melompat ke atas. Izumo mengganggu pergerakan monster Ilumgan dengan sihirnya. Monster Ilumgan mengambil tangannya yang dipotong, melemparkannya ke Abelia yang di udara. Sif sudah mencoba menahannya namun tidak kuat, sehingga dia berhasil melempar Abelia, menggores bagian samping perut Abelia. Abelia mengeluarkan diri untuk menahannya. Dia teringat teman-temannya yang selalu di sisinya. Dari serangan itu, tubuh monster Ilumgan hancur menjadi beberapa bagian.
Berpindah ke depan bunker bawah tanah tempat pengungsian yang aman. Di sana Tomoe membicarakan Makoto bersama Ruth. Ruth menanyakan apakah Makoto sudah memutuskan untuk ikut campur urusan dunia. Tomoe mengatakan dia tidak tahu. Lalu Ruth mengatakan Makoto terlalu meremehkan kekuatannya sendiri, padahal dia bisa saja bergerak lebih awal dalam situasi ini. Tomoe memberitahu tuannya memiliki pengalaman dan nilai-nilai dari masa lalu. Saat ini masih belum ada perubahan drastis di dalam hatinya. Dia belum menemukan posisinya di dunia ini. Namun dalam sisi kekuatan, Ruth sekalipun akan sulit untuk menyakitinya sedikit saja. Ruth pun jadi berfirasat suatu hari nanti, Makoto menjadi orang yang bisa mengalahkan Dewi Bug. Makoto senang melihat muridnya bisa mengalahkan Illumingan, terutama Abelia yang memberikan serangan terakhir. Lalu Makoto menghampiri Raja Limia, memberitahukan satu kesatria Limia tidak bisa diselamatkan, dan meminta maaf soal Illumingan. Raja Limia tidak mempermasalahkannya, malahan dia ingin merekrut semua murid Makoto ke kerajaan Limia. Joshua yang menyamar sebagai pangeran, meminta Makoto bicara dengannya nanti setelah kericuhan ini selesai. Makoto langsung mengerti ini soal yang tadi. Makoto lalu meminta kelompok Limia segera pergi berlindung agar dirinya bisa mengevakuasi warga setelah itu. Mengetahui kekuatan Makoto yang besar, Raja Limia menanyakan kenapa Makoto dan bawahannya tidak membasmi monster saja secara langsung. Makoto mengatakan dia akan melakukannya jika diharuskan, tapi pihak akademi sudah mengutus orang-orang untuk mengurus akademi ini. Jadi pihaknya hanya bertindak untuk mengevakuasi dan memberi pertolongan. Sifat Makoto ini membuat Raja Limia mengatakan sangat mirip dengan pahlawan Limia saat pertama kali datang. Sementara itu, Hopeless tampak tertunduk lesu. Setelah Makoto memindahkan kelompok Limia, Makoto mendatangi arena. Makoto memberikan pujian pada muridnya. Jin tampak merasa bersalah atas membunuh Illumingan meskipun sudah menjadi monster. Bahkan meskipun dia tidak suka pada Illumingan, dia tetap ingin mengembalikannya ke bentuk semula. Jin menyadari kalau dirinya masih naif. Karena kesadarannya itu, Makoto menyuruhnya memperbaiki itu selama sisa kehidupan di akademi. Makoto memberitahukan situasi di luar pada mereka. Mereka semua ingin membantu juga, namun ditolak langsung oleh Makoto dan menyuruh mereka berlindung dan istirahat. Mereka pun terpaksa mengikuti perintah Makoto dengan wajah yang kecewa. Makoto meminta Shiki dan Mio bawa Jin dan yang lain berlindung dan berjaga satu malam di sana. Lalu Makoto pergi melihat kondisi kota yang tampak hancur. Yang lebih mengejutkan Makoto dan membuatnya sedih adalah tokonya juga ikut hancur. Untungnya, sebelumnya barang dan persediaan sudah dikirim ke Asora. Sebenarnya, Makoto bisa saja membuat tokonya tahan akan kehancuran. Tetapi dia memikirkan jika hal tersebut dia lakukan hanya akan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Karena orang akan bertanya-tanya kenapa toko-toko di sekitar semuanya hancur dan hanya toko Makoto yang tetap aman. Di saat lagi berjalan, Makoto mendengar suara teriakan. Arahnya berasal dari belakang toko Makoto, yang ternyata itu rumah bordir, kasarnya tempat pelacuran. Makoto masuk ke tempat itu. Terlihat varian monster tipe gurita. Ada satu onesan yang melindungi rekannya yang lain. Makoto mendekatinya, mengatakan dia akan mengurusinya. Jadi meminta mereka tunggu di luar, nanti akan dirinya antar ke pengungsian. Saat melihat ke onesan itu, Makoto tidak sengaja melihat aset berharga milik onesan itu yang besar. Onesan ini rupanya mantan petualang, malahan dia yang meminta Makoto antarkan yang lain keluar, biar dia yang menangani di sini. Setelah Makoto memblokir serangan monster gurita, barulah onesan ini mengikuti perintah Makoto dan membawa rekannya keluar. Makoto ingin melindungi para onesan di sini karena mereka sering ke tokonya untuk membeli minuman berenergi. Makoto mulai menghabisi si gurita. Ketika gurita itu mau mati, tubuhnya membengkak tidak teratur, seperti akan meledak. Melihat itu, Makoto langsung membuat penghalang dari sihir tanah. Setelah memastikan si gurita mati, Makoto kembali keluar. Di luar, onesan tadi telah menantinya. Dia sedikit terkejut melihat Makoto terlihat baik-baik saja. Makoto memberitahukan lokasi pengungsian dekat sini, berada di area kumuh perkampungan demi-human.
Makoto memberitahu dia kenal sama pemimpin di sana melalui kerjasama bisnis dagang. Onesan ini langsung mengetahui Makoto adalah perwakilan perusahaan dagang Kuzunoha. Dia mengetahui toko Kuzunoha karena para onesan dari rumah bordir sering datang ke sana membeli obat berenergi. ごひいきいただきましてありがとうございます。先生は変わってるね。 Setelah itu, mereka saling memperkenalkan diri. Nama onesan ini adalah Esther. Sementara itu, Shiki dan Mio dalam mengantar para murid ke pengungsian. Ketika hampir mendekati, Mio izin pergi, mengatakan ada urusan yang belum dia atasi. Ternyata Mio kembali ke arena pertempuran. Di sana ada segumpulan daging monster Illumingan. Mio dari awal sudah tahu Illumingan belum mati karena dia juga memiliki kemampuan regenerasi, jadi dia bisa merasakannya. Illumingan mulai beregenerasi lagi. Penampilannya tidak seperti manusia sempurna, hanya daging dalam bentuk manusia. Illumingan masih mempertahankan kepribadiannya. Dia tahu Mio adalah orangnya Kuzunoha. Dia berkata, "Aku Illumingan hopeless." Mio pun langsung memotong kata-katanya, mengatakan kau hanya mantan. Illumingan telah menyadari dirinya dimanipulasi hingga jadi monster, tapi tetap saja kalah. Meski merasa buruk, tapi sekarang dia merasa tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Illumingan tidak peduli bentuk tubuhnya selama dia bisa mengungkapkan isi pikirannya. Illumingan mengatakan dia tidak akan mengganggu Luria lagi. Meskipun dia sangat merindukan Luria, namun dibandingkan kerinduannya itu, dia lebih ingin mewujudkan harapannya. Dia akan menutup tubuh monsternya ini dengan zirah yang bisa melindungi Hibiki sang pahlawan yang turun ke Limia dan kemudian membawa perdamaian manusia. Karena seorang pahlawan dan Hibiki menyembunyikannya, jadi Mio beranggap Hibiki yang dia temui bukan Hibiki yang dimaksud Illumingan. Bahkan Mio kasihan sama Hibiki, pada lemah tapi namanya sama dengan pahlawan. Di saat Illumingan mau pergi meninggalkan arena, Mio memberikan hukuman pada Illumingan dengan memotong kakinya. Illumingan mempertanyakan apa yang Mio lakukan, padahal dirinya sudah tidak berniat untuk mencelakai Kuzunoha. Namun Mio tidak peduli, karena bagi Mio, Illumingan sudah menyusahkan tuannya, sampai menghina pula dan belum menebusnya. Illumingan mengatakan dia yang sekarang tidak punya apa-apa untuk menebusnya, karena itulah Mio menghukum Illumingan. せめて果たせぬ願いを抱いて消え去りなさい。 Rupanya Illumingan bisa tahan juga dengan elemen kegelapan, jadi dia tidak mati dalam sekali serangan. Illumingan jadi menanyakan apakah Kuzunoha begitu membencinya. Mendengar itu, Mio malah tertawa. Dia memberitahukan bagi tuannya, Illumingan hanyalah kerikil yang kebetulan ditendang oleh tuannya. Setelah itu, Mio terus menembak Illumingan sampai tidak bersisa lagi. Di saat pergi, barulah Mio memberikan jawaban bahwa dia tidak bisa memaafkan Illumingan. Di malam hari di suatu tempat, Makoto mengadakan pertemuan dengan bawahannya. Mereka memberikan informasi, jumlah varian monster yang dikonfirmasi ada sekitar 80. Formasi teleportasi rusak satu persatu. Jaringan komunikasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Komunikasi dengan kota lain terputus. Telepati di kota hanya bisa jarak dekat. Transportasi menjadi sangat lumpuh. Meninggalkan kota tidak bisa karena dihalangi varian monster. Telepati yang terganggu hanya telepati ras manusia, sedangkan telepati kelompok Makoto yang dibuat berdasarkan telepati ras iblis tidak terkena dampaknya. Di saat orang-orang lagi pada serius memberikan informasi, Mio malah santai makan-makan. 困りましたわね。まだ食料の供給は問題ないようですけど。 Shiki melihatkan alat sihir penyebab di balik terhambatnya komunikasi. Alat ini dipasang di tempat tersembunyi. Juga Shiki mengabarkan pihak akademi menginstruksikan pasukan ungu yang tersisa dan beberapa guru untuk membentuk tim yang akan bergerak di bawah Capsec Academy. Tommy mengabarkan negara-negara lain juga memulai upaya penyelamatan dan mengirim pasukan. Untuk itu Tomoe mengajak kita juga harus bergerak, jangan sampai hasil kerja kita direbut. Tomoe sudah beberapa kali diminta oleh beberapa orang untuk mengangkut peralatan dan tentara mereka, namun Tomoe membohongi mereka dengan mengatakan penggunaan pedangnya terbatas, jika dipaksa akan rusak. Karena itu mereka berhenti meminta pada Tomoe. だから天意は刀を使うってことにしたのか。 さよう、ルトととっさに思いついた策にてございます。 Ada berita yang mengkhawatirkan. Jumlah orang yang menjadi varian monster terus bertambah. Ada varian baru yang muncul di antara pengungsi.
Tampaknya itu karena obat dan perhiasan dari ras iblis yang diberikan ke manusia di sini. Atas hal itu, mereka akan mencari kalung yang sama yang dipakai oleh Illuminati. Menurut data Lime, para mutan dan para manusia yang dijadikan bahan percobaan di lab sebelumnya, keduanya diuji dengan obat yang sama. Dengan kata lain, ras iblis ada kaitannya dengan organisasi tempat guru Blake. Yang membuat Makoto penasaran kenapa ras iblis menyerang menggunakan varian monster. Apakah mereka punya alasan di balik kekacauan ini? Makoto mengunjungi tempat pengungsian di perkampungan kumuh demi-human. Di sana, Makoto menemui pemimpin di sana, dia bernama Bor dari ras kucing. Makoto berharap manusia yang berlindung di sini bisa menghilangkan kesan buruk mereka terhadap demi-human. Yoi mono da. Yappari neko wa yoi mono da. Keluar dari tempat Bor, Eris dan Aqua muncul. Mereka mengabarkan situasi di sini telah stabil. Makoto mengucapkan terima kasih dan meminta mereka lanjutkan mengawasi. San mau kembali ke kota, Makoto bertemu dengan Esther. Esther mengatakan dia akan memberitahukan Makoto ke bosnya biar bisa bermanfaat bagi Makoto. Lalu Esther pergi. Shoukan no boss tte, masaka mafia to ka? Makoto pergi ke bunker bawah tanah bersama Mio, bicara pada Capsec Academy kalau dia habis mengevakuasi warga. Mendengar itu, Pak Capsec marah dan teriak, baginya mengalahkan monster lebih penting dari mengevakuasi warga. Dia juga kesal Makoto yang tidak berjaga di sini, padahal dia mau memberitakan Makoto melakukan banyak hal. Lalu, mengungkap ini kejadian terparah dalam sejarah kota Akademi. Putri Lily dan Cyrus datang. Mereka mengatakan jangan memarahi Makoto. Makoto sudah banyak membantu dalam kondisi ini. Jadi beri sedikit kelonggaran pada Makoto. Karena sampai mereka berdua yang minta, Pak Capsec jadi tidak bisa memerintahkan banyak pada Makoto. Namun tetap menginstruksikan Makoto bertanggung jawab terhadap monster di kawasan timur laut. Makoto boleh menggunakan karyawan toko Kuzunoha ataupun siswa Makoto. Setelah itu, Makoto berterima kasih pada Putri Lily dan Cyrus. Seperti yang Tomoe bilang, Cyrus dan Putri Lily mengabarkan bala bantuan dari pihak mereka akan tiba. Putri Lily meminta bertemu dengan Makoto setelah kekacauan ini berakhir. もちろんです。こちらの友えとともにぜひ伺わせていただきます。 Setelah itu, Tomoe dan Makoto menuju timur laut. Sebenarnya Makoto agak malas karena di sana ada guild pedagang. Meski begitu, Makoto tetap maju. Dia ingin membuat kota ini mengingat dengan jelas penampilan perusahaan Kuzunoha. 僕たちクズノ葉商会の活躍、しっかりとこの町に刻みつけよう。